Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leta Lianti dengan NIM 8111421516 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit terkait dengan kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum waris yang diampu oleh Ibu Triandari Dahlan, SHMKN. Selanjutnya memasuki penjelasan terkait apa itu perkawinan kedua. Perkawinan kedua merupakan perkawinan yang terjadi setelah perkawinan pertama yang menghasilkan anak sah, atau dari perkawinan yang sebelumnya ada hak dan kewajiban yang menempel. Nah, hak dan kewajiban yang menempel inilah yang disebut dengan anak. Kemudian masuk ke dalam penjelasan terkait dengan ketentuan pembagian warisan dalam perkawinan kedua ini. Di sini harus terdapat yang namanya kontrol manfaat, teman-teman. Kemudian yang kedua juga ada dua indikator dalam pembagian warisan dalam perkawinan kedua. Yang pertama ialah bagian janda atau duda itu tidak boleh lebih dari seperempat harta istri atau suami yang telah meninggal. Kemudian yang kedua yaitu bagian janda atau duda itu tidak boleh lebih besar dari warisan yang didapatkan oleh anak hasil dari perkawinan yang pertama. Kemudian masuk ke dalam contoh kasus yang akan saya sajikan pada kesempatan kali ini, yakni R meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yaitu S dan seorang anak dari perkawinan yang kedua bernama O. Diketahui dari perkawinan yang pertama yang dilakukan, R memiliki seorang anak yang diberi nama D. Perkawinan kedua yang terjadi antara R dan S dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian kawin. Hal ini perlu digarisbawahi ya teman-teman. Kemudian poin selanjutnya, dalam perkawinan kedua tersebut R membawa harta sebesar 24 juta rupiah, sedangkan S membawa harta sebesar 6 juta rupiah. Kemudian pada saat R meninggal dunia, harta peninggalannya adalah sebesar 60 juta rupiah. Maka pertanyaannya adalah, berapakah jumlah harta yang harus didapatkan dari masing-masing ahli waris dari R? Masuk ke dalam pembahasan daripada soal yang telah saya sajikan di awal tadi. Bisa teman-teman lihat di layar, saya sudah menyajikan bagan terkait dengan soal yang tadi. Di sini TPK tulisan yang berwarna merah itu artinya tanpa perjanjian kawin. Di sini bahwa perkawinan yang dilakukan oleh R dan S itu dilakukan tanpa adanya perjanjian kawin terlebih dahulu. Kemudian dapat kita ketahui juga di sini ahli waris dari R yaitu ada S, U, dan D. Kemudian HBR yaitu harta bawaan R dan HBS harta bawaan S. Di sini D tetap menjadi ahli waris sebab dia terlahir dari perkawinan yang sah antara R dengan ibunya D itu sendiri. Kemudian masuk ke dalam pembahasan, di sini diketahui bahwa harta bawaan R itu ada 24 juta rupiah, kemudian harta bawaan S itu ada 6 juta rupiah, dan harta ketika R meninggal itu ada 60 juta rupiah. Kemudian di situ kita harus menghitung yang namanya untung persatuan atau biasa disingkat dengan UP, yakni dengan melakukan pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dari harta ketika R meninggal yakni 60 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan penjumlahan antara harta bawaan R sebanyak 24 juta rupiah ditambah dengan harta bawaan S yakni sebanyak 6 juta rupiah, yang mana nantinya akan menghasilkan harta sebesar 30 juta rupiah. Kemudian di sini karena kita mendapatkan untung sebesar 30 juta rupiah, maka di sini rugi daripada persatuan antara R dan S itu kita isi dengan 0, dan harta cuma-cuma diisi dengan 0. Harta cuma-cuma ini apa? Harta cuma-cuma ini bisa dibilang harta yang didapatkan secara cuma-cuma. Jadi misal ketika masih dalam perkawinan antara R dan S itu mendapatkan harta warisan dari orang tua masing-masing, atau mendapatkan lotre, atau mendapatkan hadiah-hadiah yang itu dihasilkan dari secara cuma-cuma. Selanjutnya terkait dengan penghitungan warisan dalam kasus kematian R, itu kita pertama harus menentukan harta dari R terlebih dahulu, teman-teman. Harta R terlebih dahulu ini dapat kita hitung dengan melakukan operasi sebagai berikut, yakni dengan menjumlahkan harta bawaan R yaitu sebanyak
24 juta ditambah dengan setengah dari untung persatuan. Untung persatuan itu kan tadi 30 juta. Setengahnya dari 30 itu merupakan 15 juta. Kemudian karena di sini tadi kita tidak ada rugi persatuan, maka di sini kita isi 0, dan karena di sini kita juga tidak mendapatkan harta cuma-cuma dari R, itu kita juga isi dengan 0. Maka 24 juta ditambah dengan 15 juta yakni menghasilkan harta sebesar 39 juta teman-teman. Kemudian selanjutnya kita juga akan menentukan harta daripada S, yakni sama seperti operasi yang telah kita lakukan dalam menentukan harta daripada R. Di sini kita juga menjumlahkan 6 juta dari harta yang milik S itu dengan setengah dari untung persatuan, yakni 6 juta kemudian ditambah dengan 15 juta dari untung persatuan. Di sini karena S juga tidak memiliki rugi persatuan dan harta cuma-cuma, maka kita di sini juga mengisinya dengan 0, dan kemudian 6 juta ditambah dengan 15 juta yakni menghasilkan harta sebesar 21 juta teman-teman. Kemudian masuk ke dalam tahap yang kedua, yakni kita akan menghitung harta dari R ketika meninggal. Itu kita ketahui sejak awal itu ada 60 juta teman-teman. Nah, dari 60 juta ini nantinya itu akan dibagi menjadi dua, setengah milik R dan setengah lagi milik S teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengetahui bahwa harta warisan R itu 30 juta. Harta warisan R ini merupakan harta yang dapat diwariskan oleh R kepada ahli warisnya ketika dia meninggal, yakni sebesar 30 juta. Karena yang 30 juta lagi itu sudah menjadi milik S, teman-teman. Nah, kemudian warisan yang akan didapatkan dari masing-masing ahli waris R, yakni S sama dengan U sama dengan D, adalah sepertiga dari harta warisan R. Kenapa sepertiga? Karena di sini golongan satunya ada 3 orang. Beda lagi kalau golongan satunya itu ada 4 atau 5 orang. Maka itu akan dibagi menjadi 1/5 dari harta warisan R ketika dia meninggal. Kemudian ahli waris R itu akan mendapatkan sepertiga dari 30 juta. 30 juta ini merupakan harta warisan R. Jadi hasilnya nantinya masing-masing orang akan mendapatkan sebesar 30 juta dari harta warisan yang diwariskan oleh R, teman-teman. Kemudian kita akan menentukan bagian S. Di sini karena S merupakan istri dan harta yang dimiliki R itu juga merupakan harta gabungan dari perkawinannya dengan S, maka kita akan menghitung di sini yakni BS sama dengan harta ketika R meninggal yang juga tadi setengahan sama S, yakni 30 juta ditambah dengan ahli waris R ketika meninggal. Harta yang akan didapatkan oleh ahli waris R ketika meninggal. Karena S juga merupakan ahli waris, maka dia juga akan mendapatkan 10 juta sama seperti anak-anak yang juga akan mendapatkan 10 juta tadi. Jadi 30 juta itu ditambah dengan 10 juta maka akan menghasilkan harta sebesar 40 juta rupiah. Kemudian kita akan menghitung juga yang namanya manfaat dari S, teman-teman. Nah, manfaat dari S ini bisa dihitung dengan melakukan operasi pengurangan, yakni BS dikurangi HS sama dengan 40 juta yang tadi BS kita sudah ketemu di sini dikurangi dengan 21 juta HS. HS di sini merupakan harta yang tadi kontribusi dengan harta milik R, teman-teman. Nah, kemudian 40 dikurangi 21 juta ini akan menghasilkan harta sebesar 19 juta, teman-teman. Kemudian kita juga akan memasuki yang namanya kontrol manfaat, teman-teman. Di sini indikator yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yakni indikator yang pertama itu harta dari R itu tidak boleh lebih kecil
kecil atau boleh sama dengan 1/4 dari harta R, atau bisa dibilang 1/4 kali 39 juta dari harta R tadi, kemudian sama dengan 9,75 juta. Kemudian indikator yang kedua yaitu manfaat lebih kecil atau sama dengan bagian anak, yang itu 10 juta tadi bagian anaknya. Kemudian kita dapat mengetahui kelebihan manfaat. Di sini kita harus memilih kelebihan manfaatnya. Salah satunya saja kita boleh memilih yang lebih kecil daripada yang lebih besar, teman-teman. Karena apa? Karena di sini kita boleh memilih yang lebih kecil atau boleh sama dengan 1/4 dari HR. 1/4 dari HR itu adalah 9,75 juta. Sedangkan kita itu tidak boleh lebih besar daripada HR itu sendiri. Nah, ini kan 10 juta lebih besar daripada 9,75 juta. Jadi di sini kita akan mendapat kelebihan manfaat sebesar 9,75 juta. Nah, kemudian kelebihan manfaat itu dihitung sama kelebihan manfaat daripada S itu kita dapat hitung sebesar 19 juta harta yang dimiliki S tadi, kemudian dikurangi dengan 9,75 juta dari kelebihan manfaat yang dia peroleh, yakni sama dengan 9,25 juta kelebihan manfaatnya. Kemudian kelebihan manfaat ini nantinya akan dibagikan kepada anak-anak yang merupakan anak-anak dari R, yaitu U dan D, yang masing-masingnya akan mendapatkan 4,625 juta. Kemudian untuk itu hasil akhir yang kita dapatkan terkait dengan berapa jumlah dari masing-masing harta warisan yang akan didapatkan oleh ahli waris R itu kita di sini hitung terlebih dahulu total harta warisan yang akan diperoleh S, yakni BS dikurangi kelebihan manfaat S. Tadi BS-nya itu kan udah ada 40 juta. Kemudian kelebihan manfaat dari operasi yang sebelumnya itu kita dapat 9,25 juta. Jadi di sini nantinya total harta warisan yang akan diperoleh oleh S itu adalah 30,75 juta rupiah. Kemudian total harta warisan yang akan diperoleh U dan D masing-masing yaitu sama dengan kita mengoperasikan penjumlahan antara harta yang akan diperoleh oleh ahli waris R itu tadi sebanyak 10 juta ditambah dengan tambahan hak. Tambahan hak ini dari mana? Yakni tambahan hak dari kelebihan manfaat S itu tadi. Kemudian yakni dapat kita peroleh di sini yakni 10 juta ditambah dengan 4,625 juta. Kemudian di sini akan menghasilkan total harta warisan sebesar 14,635 juta. Sekian teman-teman penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.